Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini dengan jumlah yang terbatas, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu terima kasih Tuhan.
Kami datang, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami masih dapat bersekutu, berkumpul bersama-sama saudara seiman. Tidak lain tidak bukan Tuhan, kami hanya ingin menaikkan syukur kepadamu. Kami naikkan syukur, kami dari hati kami Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan dengan puji-pujian untuk Engkau. Ya Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Tuhan, kami semua datang pada pagi ini Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan Yesus, supaya kami berlayak Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, tolong kami semua yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan sudah disiapkan untuk kami. Dan kami semua yang hadir pada saat ini akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan juga kami ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan melalui kesaksian-kesaksian yang sudah kami alami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan di setiap puji-pujian kami. Tuhan, tolong kami semua yang hadir, seluruh jemaat, pemain musik, singer, song leader, dan seluruh jemaat. Kami semua Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh rasakan sukacita surgawi boleh memenuhi kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan tubuh ini, tangan ini, mulut ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Ya, saya percaya pagi hari ini kita semua berbahagia. Amin. Amin. Karena kita saat ini kita sedang berkumpul bersama saudara-saudara kita semua. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan bersama om-om kita, tante kita, juga ada teman-teman kita berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Maka itu, saya ajak kita bangkit berdiri, tapi kita mau bersalaman sambil bersalam-salaman dengan yang lain di sekeliling kita. Kita mau menyanyikan hari ini kurasa bahagia.
Oke, mari kita menyanyikan lagu ini. Hari ini kurasa bahagia. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita mau mengangkat sebuah lagu. Mau mengagungkan Tuhan lewat kebaikan Tuhan. Itu betapa baiknya Engkau Tuhan. Hari
kesaksian bagi kita semua pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bersaksi, mau menceritakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu atau saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Saya undang ke depan, silakan. Ada yang mau menceritakan? Oh, iya, ada yang mau. Shalom semuanya. Mengucap syukur sama Tuhan Yesus kalau sudah ditambahkan lagi usia di tanggal 20 Juni kemarin genap 25 tahun yang Tuhan berikan seperempat abad buat saya. Proses yang Tuhan kasih itu terlalu sekarang belum ending ya. Ada aja kejadian yang tidak terduga. Proses dari 25 tahun ke 25 tahun banyak kejadian-kejadian yang wow lah, tapi percaya setiap hal yang diterima itu ada maksud Tuhan. Sampai di sekarang kita dimohon doa agar tetap setia dalam pelayanan, agar setiap studi yang lagi saya ambil juga bisa cepat selesai sesuai target sama untuk pekerjaan. Itu aja sih. Terima kasih juga untuk ucapan-ucapan yang di grup. Mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu. Terima kasih semuanya dari seluruh sana. Untuk kesaksiannya dari Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang mau bersaksi. Mungkin yang naik jabatan, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup kita memberikan kesempatan. Baik. Kalau tidak ada, baik, mari kita persiapkan apa yang mau kita berikan kepada Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan tentunya. Dan baik, kita berdoa dulu sebelum kita mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ke siang hari ini Tuhan. Pagi ke siang hari ini kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih untuk atas berkat-Mu Tuhan. Dan kami mau lewat ucapan syukur kami mau memberikan yang terbaik pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati apa yang sudah kami persiapkan Tuhan. Berkati dan kiranya kemurahan-Mu ada atas kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Baik, kita mau menjalankan persembahan. Persembahan pertama nanti akan dijalankan oleh Ibu Lucy. Lalu kemudian nanti persembahan keduanya Bapak Ibu boleh jalan ke depan untuk ditaruh di depan tempat yang sudah disediakan. Baik, mari kita mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ajarku Berdiam.
firman Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman dulu. Pengumuman yang pertama, setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi live Zoom, dimulai dari pukul 4:30, 4:30 pagi sampai hari Sabtu, Senin sampai Sabtu. Lalu kemudian pengumuman yang berikutnya ada ibadah pemudaran remaja. Itu ada di hari Sabtu jam 6:30 di gereja. Lalu yang berikutnya ibadah hari Minggu itu diawali oleh ibadah sekolah minggu jam 8 sampai jam 9. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ibadah raya seperti saat ini, dimulai dari pukul 10 sampai selesai tentunya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan pengumuman? Penyerahan anak, ya Bapak Ibu. Hari ini kita mau mengadakan penyerahan anak. Ya, kalau begitu saya serahkan langsung kepada Ibu Bapak Marlo untuk melakukan sesi penyerahan anak. Ya, kita akan mengadakan penyerahan anak di dalam iman kekristenan Gereja Karismatik. Sekedar kita mau sama-sama belajar. Kalau di dalam Protestan bayi dibaptis, dalam Gereja Karismatik itu diserahkan karena baptisan biasanya di atas 12 tahun. Di atas waktu mereka sudah bisa menentukan. Dan hari ini kita akan menyerahkan anak terkasih Maverick Kate Sugiarto, Kate bacanya Kate. Saya undang keluarga untuk maju ke depan. Jadi kita menjalankan secara tata ibadah yang benar. Saya minta orang tuanya ikutin doa saya ya, bareng-bareng ya bapak-bapaknya ya. Sebelum kita serahin Maverick, ikutin doa saya. Kami sebagai orang tua dari, sebut nama lengkapnya, Maverick, menyerahkan Maverick ke dalam tangan Tuhan seperti Hana menyerahkan Samuel, dan kami berjanji seumur hidup akan mendidik Maverick dalam iman kekristenan dan pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhan Yesus, saat ini saya sebagai hamba-Mu Tuhan, kami akan menyerahkan Maverick Sugiarto ke dalam tangan Tuhan, menjadi anak yang pandai cerdas, anak yang sangat sempurna, anak yang kemanapun dia melangkah berkat Tuhan adalah dia Tuhan. Kami serahkan keluarga besar ini yang di dalam tangan dia Tuhan, dan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami akan melihat Tuhan mencintai anak-anak ini, akan mengajar anak-anak ini dapat kepada Tuhan, dan seumur hidup mereka berkat mujizat adalah hidup mereka.
Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Hamba serahkan Maverick Kate Sugiarto ke dalam tangan Tuhan, menjadi anak yang pandai cerdas, anak yang sangat sempurna, yang kami percaya seumur hidupnya keberuntungan mengikuti dia, bahkan seumur hidupnya Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam hidup dia, tidak pernah terpengaruh dalam pergaulan yang buruk, semua kebutuhan yang terpenuhi dalam nama Tuhan Yesus dan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Hari ini berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan adalah hidup Maverick Kate Sugiarto selamanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, sama juga menyerahkan Opa, Oma dari Maverick, Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau menyerahkan dia hanya ke dalam tangan. Hari ini berkat melimpah menjadi bagian dalam hidup mereka, kesehatan sempurna menjadi bagian dalam hidup mereka, apapun kebutuhan keperluan mereka, hari ini kau penuhi dalam nama Bapa dan nama Putra dan nama Roh Kudus. Hari ini berkat dari surga, penyertaan Roh Kudus, bahkan kasih Yesus adalah hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tapi ya bekerja. Ya. Biar aku. Makasih ya. Mana aja dan makasih buat saya. Jelas. Bapak Ibu, prosesi penyerahan anak telah selesai dan kita akan masuk ke dalam prosesi firman Tuhan. Tentunya kita mau mempersiapkan hati kita supaya apa yang akan dibagikan oleh hambanya kita dapatkan. Kita dapat minimal ada yang kita dapatkan. Tuhan kalau kita dapatkan hal. Pagi hari ini mari Bapak Ibu kita mau fokus kepada Tuhan dan kita mau menyanyikan sebuah lagu seperti rusa rindu sungai. Sungai
Allah yang berarti bagi setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kau yang menjadi kekuatan setiap kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur selalu, Tuhan, untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak apa-apa, Tuhan Yesus. Kami tidak berarti apa-apa, Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena ada kasih Tuhan, ada pertolongan, ada perlindungan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sudah memuji dan bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan, dari depan hingga belakang Tuhan, ada urapan Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah setiap kami, Bapa. Biarlah kami juga Tuhan yang menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus, pelaku-pelaku firman yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pembicara yang ada Bapak Maru, biar semuanya Tuhan semua berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Serahkan pekerjaan itu kepada Tuhannya. Shalom, selamat pagi. Shalom, sehat, puji Tuhan. Hari ini tema khotbah saya Be an Eagle, menjadi Raja Wali. Oke, sebelum kita masuk, kita lihat gambar kedua dulu, kita baca Alkitab. Kita baca bersama-sama dari Matius 22 ayat 14. 3, 2, 1. Sebab banyak yang, tetapi sedikit yang. Oke. Dalam bahasa aslinya, jadi sekedar tahu nih, sekedar belajar, sekedar buat pengetahuan aja. Alkitab tuh Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini sekedar pelajaran buat kita semua. Sedangkan bahasanya Tuhan Yesus itu bahasa Aramaik. Tuhan Yesus waktu itu tuh pakai bahasa Aramaik. Saudara pernah nonton Passion of the Christ? Itu bahasa Aramaik. Bahasa kasar di zaman itu, bahasanya budak sebetulnya, bahasa kaum terjajah. Jadi ayat ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ditulis sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang membuat dirinya untuk dipilih. Membuat dirinya untuk dipilih. Gitu. Saya ambil contoh, kita terangin. Kita lihat gambar selanjutnya. Wow, saudara tahu ini siapa? Tahu dong? Bisa sebutin satu-satu? Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Christian Pulisic. Ya kan? Nonton bola ya kita ya. Kan sekarang lagi World Cup. Ngebahas bola, jangan pakai baju pendeta, pakai baju bola. Ya kan, saudara? Gitu kan. Jadi kita lihat nih, supaya saudara mengerti, banyak yang dipanggil, sedikit yang membuat dirinya dipilih. Taruh sini dulu. Oke. Ini tadi pagi 0-0 nih. Portugal 0-0. Ya, saya fansnya itu tuh Cristiano. Yoi, makanya anak saya namanya Cristiano Bono. Bono tuh namanya Cristiano.
Satu artinya pengikut Kristus, satu karena saya suka dia. Sekarang dia lagi nggak bisa hadir, kakinya patah. Ya, tadi malam jalan kecapean, sedangkan dokter bilang mesti banyak istirahat. Soalnya kalau dia kecapean langsung ngilu, dia jadi main trampolin, salah jatuh, jadi engkelnya lepas lah ya. Nah, tapi karena dia masih kecil, cuman dimasukin doang, nggak di pad, nggak di operasinya cuma dimasukin doang terus di gips. Nah begitu. Ini adalah orang-orang yang main di Piala Dunia nih, calon-calon top scorer katanya. Kita lihat faktanya. Lembar selanjutnya tolong ya. Penduduk dunia hari ini 8 miliar, saudara. Oh banyak ya. Duit aja banyak, gimana orang dijejerin 8 miliar. Uyang loh. Melihat orang 1000 orang yang kadang ada keder, gimana 8 miliar orang. Penduduk dunia 8 miliar. Bahkan yang saudara tahu penduduk terbanyak mana sih? Cina ya? Enggak, hari ini udah disusul India nomor 1. Ngeri nggak? Banyak orang India. Di satu dunia India paling banyak sekarang. Kedua Cina, ketiga Rusia, 4 Amerika. Tapi tenang aja, Indonesia tetap bertahan nomor 5. Bukan prestasi tapi penduduk. Indonesia tuh 8 miliar penduduk dunia. Menurut data dari 8 miliar sekitar 70%, yaitu 5 miliar lebih minimal bisa main bola. Nggak jago, minimal bisa main bola. Mau perempuan mau laki sekitar segitu, 5 miliar lebih itu minimal bisa main bola. Nih, dari 8 miliar, coba selanjutnya Tin, mohon maaf. Oke. Dari 8 miliar penduduk itu, 221 negara termasuk Indonesia berjuang untuk masuk World Cup, benar nggak? Oke. Dari 221 negara ke sisa 48. Nih, kita ngomong data aja. Dari 48, babak kedua menjadi 32. Dari 32, kalau menang lagi disaring jadi 16, terus jadi 8, jadi 4, jadi 2, dan akhirnya dari 221 negara yang juara cuma siapa? Satu negara. Dari 221 yang juara satu negara. Dari 8 miliar yang di lapangan berarti cuma berapa? 11. Berita tentang sepak bola semuanya tahu nggak? Yang menang siapa? 11 orang. Saudara mungkin kenal Ronaldo, kenal Messi. Apakah saudara tahu Messi salah satu talenta terbaik saat ini? Punya bakat terbaik saat ini. Tapi saudara tahu nggak kakinya panjang sebelah? Messi kakinya panjang sebelah. Makanya Messi kalau jalan tuh nggak bisa lurus, dia agak pincang. Dia salah satu pemain terbaik. Dia lahir dengan bakat sepak bola luar biasa. Ronaldo nggak punya bakat. Tapi Ronaldo dari pertama kali dia kenal bola, dia datang 2 jam lebih cepat dan dia pulang 2 jam lebih lama dari semuanya. Menurut saudara, kira-kira waktu Ronaldo masih 5 tahun nih, latihan mulai jam 9, dia datang jam 7 duluan nendang-nendang. Dikatain nggak sama teman-temannya? Waktu dia teman-temannya pulang nih, misalnya mulai jam 9 selesai jam 12, teman-temannya pulang, Ronaldo belum pulang, dia masih nendang-nendang bola sampai jam 2. Dikatain nggak sama teman-teman?
Lu mau ngapain lu? Apa sih yang lu cari? Ngapain sih lu? Sama nih, ibadah di sini jam berapa? 10. Kalau misalnya ibadah jam 10 nih, Martin datang dari jam 8 duduk, dikatain nggak sama teman-temannya? Lu ngapain? Bener nggak? Udah nih ibadah selesai nih, ntar jam 12 atau kadang-kadang kita selesai jam 12, kadang-kadang jam 1, bener nggak? Oke lah, ambil jam 1 kita selesai. Martin masih duduk sampai jam 3. Dikatain nggak teman-teman? Itu stres nih, bener nggak? Ada sebuah resiko nggak untuk memberi efek lebih besar? Ada sebuah resiko. Bahkan saya kasih contoh begini. Pak Prabowo telepon Gideon. Halo Gideon. Pak Gideon mungkin yang angkatnya siapa nih? Prabowo siapa? Presiden. Oh iya ya Pak, dia kenapa? Saya mau kenalan dong sama Jemaat Hebron. Tolong kumpul hari Selasa jam 6 sore. Waktu Gideon nyampein kabar baik itu ke saudara percaya nggak? Belum tentu. Injil kabar baik. Nggak semua orang bisa langsung percaya. Itu yang kita coba belajar. Tidak semua orang membuat dirinya untuk dipilih. Tidak semua orang mau. Mungkin saudara akan sibuk dengan semua dengerin omongan orang kiri kanan sampai akhirnya saudara tidak pernah menerima kabar Injil itu sendiri. Saudara akhirnya tidak pernah membuat dirimu untuk dipilih. Sampai akhirnya saudara nggak pernah dapat tuh mahkota yang Tuhan janjikan. Makanya saya ambil contoh sepak bola lebih gampang, benar nggak? Iya? Hai. Udah nggak apa-apa. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, kata Tuhan gitu kan. 20 tahun saya jadi pendeta, saya nggak pernah marah ada anak kecil lari ke mimbar. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah, benar kan? Kalaupun dia lari, yang salah bukan dia, bapak ibunya. Makanya saya nggak pernah marah sama anaknya. Kita pakai dulu lah, nggak enak ngomongin bola. Ini supaya saudara ngeh aja tadi. Kan jadi pendeta lagi kan. Kalau tadi jadi supporter gitu kan. Banyak yang dipanggil tadi, tapi tidak semua membuat dirinya untuk dipilih. Siapa dari sini yang Kristen baru di tengah jalan? Rata-rata lahir Kristen nggak? Ya, semuanya lahir Kristen kan? Oke. Saudara dipanggil? Iya. Dipilih? Belum tentu. Belum tentu. Sesimpel itu. Kita baca ayat selanjutnya. Hari ini tenang aja, ayatnya nggak banyak, cuma 2 ayat. Ya, itu yang hari ini kita coba bahasa teologisnya tuh eksegesis ya saudara. Membuka amplop dan mengeluarkan isinya di eksegesis. Kita baca Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. amin. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dipilih nggak? Ya, dipanggil nggak? Orang yang mau menantikan Tuhan ini, oke.
Saya ambil contoh. Kamis kemarin ibu-ibu ke pabrik, ya fiesta, diumumin ya di sini. Ibu-ibu yang mau ikut ke pabrik daftar ya, bener nggak? Ya, dipanggil nggak berarti? Untuk dipilih si ibu mesti ngapain? Aku daftar dong, terus nama nggak? Beritanya apa? Beritanya kita mau ke fiesta. Untuk membuat saudara bisa ke pabrik, saudara mesti maju dan daftar nggak? Oke. Ngumpul di Jeruk Bali jam 7 ya? 7 pagi. Istri saya berangkat jam 5 kurang 15 tuh. Jam 5 kurang 15 begitu nyampe, wah busway-nya belum ada. Busway-nya belum keluar, nih udah di halte busway. Udah, oke. Datanglah saudara ke pesta, ngumpul di Jeruk Bali jam 7. Nunggu bis, bener nggak? Saudara nungguin nggak bisnya? Nungguin. Kenapa? Karena saudara yakin datang nggak? Demikian juga ini, menanti-nantikan Tuhan. Mereka yakin ya Tuhan akan memberi kekuatan. Yakin. Beritanya seperti itu nggak? Iya, saudara melakukan nggak? Belum tentu. Semua orang Kristen mah tahu, mau melakukan nggak? Belum tentu. Nih, sesimpel ini nih. Ya, Mesya sama Emily nggak usah jawab lah. Ois juga nggak usah jawab lah. Ibu Joyce nggak usah jawab. Semua dari kecil Kristen. Siapa yang pernah baca Alkitab dari awal sampai habis minimal 3 kali lah. Boro-boro Pak 3 kali sekali aja belum, benar nggak? Saudara percaya Tuhan? Saudara berharap Tuhan? Dengerin firman Tuhan? Baca Alkitab kenapa nggak mau? Betapa egoisnya Anda cuma ngarepin berkatnya, tapi tidak mau melakukan untuk itu. Itu yang saya bilang, dikasih berita iya. Tapi mengharap berkat iya. Melakukan bagianmu enggak? Belum tentu. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan Raja Wali. Oke. Kita lihat ayat selanjutnya. Apa selanjutnya? Saudara dipilih menjadi, kenapa Tuhan pilih Raja Wali? Pernah mikir ya? Kenapa nggak burung ngemprit? Atau mungkin yang agak rohani deh, pilih burung gereja. Atau yang lucu-lucu deh, mungkin Tuhan mengandaikan kita seperti lovebird. Kenapa Raja Wali? Itu yang mau kita belajar hari ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan, benar kan? Bukan Tuhan yang asal tunjuk, tapi semuanya terencana jelas. Saudara dipilih menjadi Raja Wali, dan itu ditulis dari Ulangan sampai Wahyu ada kata Raja Wali keluar. Berarti itu satu hal yang penting. Kenapa sih Raja Wali? Kenapa nggak burung yang lain? Kenapa nggak burung beo lucu gitu kan, bisa ngikutin kita ngomong selamat pagi gitu. Kenapa Tuhan pilih Raja Wali? Kenapa nggak merpati? Burung lain. Nah, itu yang mau kita belajar hari ini. Selanjutnya, satu, Raja Wali nggak takut badai. Badai langit mulai gelap nih,
petir mulai datang, di saat semua binatang mulai ngumpet, disitulah Raja Wali mulai terbang. Jadi beberapa tahun lalu, saya nggak bilang waktu saya masih muda, bukan. Kalau saya bilang waktu saya masih muda, sekarang tua dong, enggak ya kan? Kita nggak merasa orang tua lah ya. Beberapa tahun yang lalu hobi saya naik gunung, saudara. Hampir semua gunung pernah saya naikin lah. Hobi saya naik gunung. Kalau kena badai gimana, Pak? Jalan aja terus. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali cuaca udah mulai buruk, angin udah mulai kencang, udah mulai langit gelap, kalau kita ke langit, disitulah Raja Wali itu mulai terbang. Jadi begitu mereka melihat badai, mereka bukannya takut, tapi mereka senang. Kenapa senang? Karena dengan badai, aku akan terbang lebih tinggi. Karena itu Tuhan bilang sama saudara, Tuhan memilih Raja Wali menjadi saudara. Saya nggak tahu apa badaimu hari ini, saya nggak tahu apa badai penyakitmu, badai ekonomi, badai perasaan atau apapun. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, apapun yang kau hadapi, bersyukurlah, karena dengan itu kau akan naik lebih tinggi. Amin, saudara. Raja Wali lihat badai, dia senang, dia akan bisa terbang lebih tinggi. Dia terbang bersama badai, bahkan di saat badai dia nggak perlu ngepakin sayapnya, dia terbang bersama angin badai. Jadi hari ini semua badai-badai kehidupanmu itu akan membuat kau lebih tinggi. Sedangkan orang biasanya kalau ketemu badai gimana? Senang atau takut? Takut. Aduh Pak, saya sakit. Tuhanmu lebih besar dari sakit penyakitmu. Tuhanmu lebih besar dari permasalahanmu hari ini. Banyak Kristen malah kadang jadi Kristen baper. Dikit-dikit, Pak, saya sakit hati. Saya kadang bingung. Bukan kalau orang sakit hati biasanya pegangnya di mana? Di sini ya. Benar nggak? Padahal yang dia pegang apa? Dada. Belakangnya dada apa? Tulang. Belakangnya tulang apa? Kalau sebelah kiri jantung, kalau sebelah kanan cuma otot dada. Hatinya mana hatinya? Nggak ada kan orang bilang, Pak, saya sakit hati. Sakit hati apa lapar? Benar kan? Padahal hatinya bukan di sini kan? Bukan di sini kan? Di sini. Tapi kalau lagi melo-melo gitu, megangnya mana? Saudara lihat kesusahan, saudara lihat sakit penyakit. Disitulah kuasa Tuhan akan terjadi dengan luar biasa dalam hidupmu. Ini ada, ini sebuah kesaksian ya. Ada seorang ibu. Ini saya kenal mungkin dari 2010. Dulu dia kaya raya, saudara. Ya lumayan lah ya, nggak kaya raya. Dia megang jabatan penting di sebuah kantor. Dia punya penyakit autoimun. Karena autoimunnya, dia mesti suntik apa segala macam, dia di cover asuransi lah. Yang harga coveran asuransinya apa kalau dihitung dia mesti bayar itu setahun dia mesti nyiapin duit sekitar 80 sampai 90 juta cuma buat suntik karena dia autoimun. Sampai one day dia mesti keluar dari kantor. Otomatis asuransinya angus ya. Sekali dia ke dokter, dia Abdul dia habis 90 juta. Nggak punya duit lagi setelah. Pertamanya dia apa? Nangis-nangis. Pak Marlon doain saya. Saya cuma telepon, iya Bu, ya. Terus dia coba dengan kepintaran dengan caranya dia. Wah, mungkin saya bisa BPJS. Datanglah dia ke BPJS, dia ke RSCM. Bisa BPJS? Bisa.
masih bisa. Tapi dia mau setiap kali dia nunggu sekitar 16 jam untuk suntik. Sampai akhirnya dia nyerah, sedangkan rumahnya di sini nih, di Citra. Sampai akhirnya dia nggak mau bayar lagi apa segala macam. Dan pada saat dia mulai berserah sama Tuhan, saya cuma bilang, Bu, cobalah untuk bersyukur dan berserah. Dia mulai bersyukur dan berserah. Dan saudara tahu, hari ini autoimunnya sembuh sama sekali. Setelah dia gak suntik, dia gak apa, tapi dia mencoba bersyukur, dia mencoba berserah, dan dia mencoba percaya di saat itulah semuanya sembuh luar biasa. Pertama kali dia bingung, dia melihat sakit penyakitnya. Banyak orang seperti itu melihat sakit penyakit, aduh kok gue sakit, bahkan saudara mulai mengasihani diri sendiri, aduh emang gue diciptain sakit kali ya, penyakit gue gak sembuh ya, aku masih bisa sehat aja, puji Tuhan. Atau saudara mulai melihat, aduh, saudara mulai mengeluh untuk banyak hal. Padahal ya Tuhan bilang setiap kali badai itu ada untuk engkau akan terbang lebih tinggi. Itu bagian dari pendidikanmu. Mungkin buat anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, mereka berhitung gitu. Coba Ciel gitu, Ciel dikasih Ciel 2 tambah 2 berapa? Dia bingung gak? Masalah gak buat hidup dia itu? Masalah gak? Masalah. Tapi waktu dia bisa nyelesain 2 tambah 2, waktu dia masuk SD atau masuk TK dia bisa nyelesain 2 tambah 2, masalah lebih besar akan dihadapinya. Mungkin 20 tambah 30 gitu. Waktu jarinya belum cukup, masalah nggak buat dia? Masalah. Tapi kalau saudara nggak pernah ngelewatin itu, saudara nggak bisa ngitung duitmu di dompet sekarang. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau kasih yang lebih besar buat kamu. Tapi pada saat kamu mulai aduh Tuhan, gue nyerah Tuhan. Tuhan 2 tambah 2 gue nyerah. Kalau Ziel bilang gitu. Kalau mamanya bilang, Ziel, coba hitung 2 tambah 2. Terus Ziel bilang, Tuhan Yesus aku nyerah. Banyak orang Kristen seperti itu. Nggak pernah maju. Dan selanjutnya, aduh nggak baca nih ya. Raja Wali mengalahkan musuhnya tanpa pertempuran. Gak apa-apa udah dibacain aja. Gak apa-apa nggak biarin aja di sini biarin. Raja Wali nggak semua burung berani. Tapi satu-satunya burung yang berani pakai kepala Raja Wali namanya gagak. Gagak lambang apa sih? Secara dunia gagak biasanya dipakai sama tukang sihir. Makanya dibilang lambang iblis. Tapi secara ilmu pengetahuan gagak itu dipakai sebagai lambang kecerdasan. Kenapa? Gagak itu burung yang IQ-nya paling tinggi. Itu gagak. Terus kalau si gagak lagi matokin palanya Raja Wali nih, apa yang Raja Wali lakukan? Balik nantangin berantem. Lu nggak tahu gua Raja Wali nih. Apa begitu? Enggak. Apa yang Raja Wali lakukan? Dia cuma terbang lebih tinggi sampai gagaknya jatuh sendiri. Mungkin hari ini banyak pertempuran imanmu. Mungkin hari ini banyak orang-orang yang ngatain seperti tadi waktu Ronaldo latihan. Lu ngapain? Ke orang bener lu 2 jam lebih cepat. Ngapain lu 2 jam lebih lambat? Mungkin banyak hari ini orang merendahkan engkau. Makanya Amsal menulis, kalau ada orang merendahkan engkau, biarin aja. Seperti engkau menaruh bara di kepala mereka. Biarin aja, gak usah dipikirin. Raja Wali memenangkan pertempuran, dia gak matok balik. Padahal kalau dia patok balik, matinya gagak. Raja Wali, apa yang Raja Wali lakukan? Dia cuma terbang sampai tinggi, sampai gagaknya gak bisa nafas, jatuh sendiri.
Dia nggak peduli. Dia terus maju. Nah, itu yang harusnya orang Kristen lakukan. Memenangkan tanpa pertempuran. Kita lihat selanjutnya. Yang terakhir. Karena udah mau 40 menit. Mau sepanjang-panjang menurut saudara. Ya enggak? Daya pikir saudara tuh daya tangkapnya cuma 30 menit. Saya kalau 40 menit sisanya juga saudara pas 10 menit ada yang saudara lupa. Nih. Raja Wali setia. Sarang yang dia pakai itu bisa dipakai sampai turun temurun. Raja Wali satu-satunya burung yang monogami. Raja Wali cuma punya satu istri sampai dia mati. Raja Wali sangat setia dan kita tahu betapa pentingnya setia di mata Tuhan. Setia terhadap apapun yang Tuhan kasih. Nih ibu-ibu nih, kita ngomongin, kita belain ibu-ibu dulu, mumpung bapak-bapaknya cuma satu nih, 1, 2, 3, calon bapak 4 lah, morde udah hilang. Dan ini calon bapak ya. Bu, saya kasih tahu ya, di Alkitab nggak ada tertulis ibu harus nyuci. Di Alkitab tidak ada tertulis ibu harus bikinin kopi waktu pagi, benar nggak? Tidak ada tertulis ibu mesti nyetrika, nggak ada kan? Nggak ada. Yang tertulis apa? Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Memang tidak tertulis ibu mesti nyuci, tapi kalau suami bilang nyuci lo, berarti waktu Gideon bilang Mel bikinin Gideon nggak jarang bikinin kopi. Mel beliin gua Astor, sebetulnya perintah kan? Nggak, dalam artian begini, kesetiaan itu penting. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, setialah. Setia di mana kau ditempatkan, setia di tempat di mana Tuhan menunjuk kau, setia dengan pasangan yang Tuhan kasih, setia terhadap janjimu sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, setialah. Termasuk setialah kepada Tuhan Yesus. Setialah terhadap apapun yang Tuhan percayakan untuk pelayananmu, untuk hari-harimu. Tuhan memakai burung Raja Wali itu bukan asal-asalan. Dan yang terakhir, Raja Wali adalah burung yang bertanggung jawab. Mana ada Pak burung tanggung jawab? Saya kasih tahu nih hal yang penting dari Raja Wali. Kalau yang cewek lagi ngeramin, yang cewek bosen, yang cowok bisa gantiin. Cuman Raja Wali. Cuma Raja Wali. Jadi belum tentu yang mengerami telur itu burung perempuan. Bisa jadi burung laki. Jadi, hai laki-laki di sini, kalau Raja Wali aja mau ngeremin telur, kalau cuma gantiin kerjaan istrimu, itu bukan hal yang memalukan. Yang kedua nih, Bapak Raja Wali, dia terbang kan? Dia ngasih makan istri sama anak-anaknya tuh. Kalau istrinya lagi ngeremin, belum bisa nyari, anak-anaknya dikasih makan. Ini satu hal yang pasti nih. Dia akan memastikan istri sama anaknya kenyang dulu baru dia makan. Bukan mikirin dirinya sendiri, aduh gue makan dulu nih, bini gue mantar aja dulu. Ya. Bapaknya cuma 3 di sini berarti. Bapak, pastikan istri dan anak-anakmu kenyang dulu baru kita mikirin perut kita. Itu yang terjadi. Karena itu Tuhan pakai Raja Wali. Dan saudara dipilih sebagai Raja Walinya Tuhan. Dan sebagai penutup ada satu pertanyaan dari saya untuk saudara.
Maukah saudara menjadi raja wali pilihan Tuhan? Kalau engkau mau, berjanjilah bukan sama saya, janjilah sama Tuhan. Salah satu bentuk melakukannya seperti tadi dilakukan, bapak ibunya berjanji mendidik dalam kekristenan, menyerahkan anaknya ke Tuhan, itu bagian dari apa yang saudara berbuat untuk dipilih. Dan hari ini kita belajar, maukah saudara menjadi raja wali pilihannya Tuhan? Sebagai penutup, saya akan mengajak saudara nyanyi lagu lama. Saya undang pemain musik. Kita akan nyanyi Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Hari ini pesan saya, jadilah raja walinya Tuhan. Oke, siap? Dikasih kelas saya. Saya undang saudara makin berdiri. Dan saya rasa saudara hafal lagu ini. Saudara bisa nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu, tutup matamu. Saudara nyanyi lagu ini dari awal. Saudara katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak
Tapi Tuhan berjanji bukan hanya saudara bisa melewati badai, tapi Tuhan berjanji saudara akan terbang lebih tinggi dari badai itu. Saudara akan dipulihkan, saudara akan menerima berkat yang baru. Saudara akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jangan saudara menyangkal, jangan saudara tidak percaya, tapi serahkan semuanya pada Tuhan hari ini. Engkau masing-masing silakan berdoa. Pakai saat ini untuk berhubungan dengan Tuhan. Pakai waktu ini untuk saudara berkata-kata dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi pesakit penyakitmu. Tuhan memilih saudara untuk menjadi raja walinya. Tuhan memilih saudara untuk terbang tinggi, bukan bersembunyi dari badai, tapi terbang tinggi. Saudara silakan berdoa. Saudara silakan berdoa. Sampaikan doamu pada Tuhan. Dan percayalah kau sudah menerimanya. Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Hamba nggak tahu mereka menghadapi badai apa, tapi kami percaya firman Tuhan berkata dengan jelas, Tuhan, kami akan terbang melewati badai. Kami percaya mujizat terjadi dalam setiap hidup mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan melihat berkat, mereka akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka akan melihat karya Tuhan terjadi dengan luar biasa dalam hidup mereka. Karena mereka orang-orang yang Kau pilih. Dan mereka berjalan untuk membuat mereka semakin dipilih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan tinggal di dalam Engkau dan Kau tinggal di dalam kami. Kami percaya Tuhan, pada saat Kau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Engkau, sakit penyakit kami disembuhkan. Kami percaya keluarga kami keluarga yang diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, untuk bersatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Saudara bisa menyiapkan perjamuan kudus. Silakan saudara. Kalau ada yang belum dilayani perjamuan kudus, mungkin bisa dibantu.
Jadi pada saat saudara menerima tubuh dan darah Yesus, Alkitab juga mengajarkan bahwa saudara berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu Yesus mengadakan perjamuan, dia juga berkata, inilah tubuhku. Jadi keluarkan suara dari mulutmu untuk sebuah pengakuan, sebuah confession, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan untuk saudara dari 1 Korintus 11. Siap, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat, kita percaya itu telah diubahkan menjadi tubuh Yesus, dan saudara bilang di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman, saudara. Terima dengan iman. Kita angkat di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ucapan syukur kita, saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kami percaya Tuhan Yesus, pada siang hari ini juga, kalau ada anak-anakmu yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Tuhan Yesus berkati setiap keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mengampuni, keluarga yang penuh berkat Tuhan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang pandai, cerdas, sehat, sempurna. Sekolah-sekolah terbaik menjadi milik anak-anak kami. Bahkan anak-anak kami tidak pernah terpengaruh dalam pergaulan yang buruk. Tuhan Yesus berkati kalau ada di antara kami belum mempunyai keturunan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berjanji, Engkau yang memerintahkan untuk beranak cucu, dan kami percaya Engkau akan memberikan keturunan Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap usaha, pekerjaan, karir, bisnis, apapun yang dilakukan, senantiasa Tuhan buat berhasil. Kalau ada yang mencari pekerjaan baru, usaha yang baru, dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan memberikannya Tuhan. Tuhan berkati setiap kebutuhan, keperluan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah mengangkatnya di atas kayu salib dan semuanya sudah selesai. Tuhan berkati gereja GPDI Hebron, baik di Bali maupun di dalam komplek Permata Tuhan. Dimanapun Hebron ada, dia akan menjadi berkat Tuhan. Orang akan diberkati dalam gereja ini. Berkati gembala sidang kami, Tuhan tulis Tuhan, Kau berkati dia Tuhan. Hikmat marifat dari surga turun atas tante Tuhan, berkati anak, cucu dan mantunya Tuhan. Keluarga ini Kau berkati menjadi keluarga yang penuh berkat Tuhan. Semua kebutuhan mereka dipenuhi, bahkan tante selalu sehat Tuhan. Tuhan Yesus,
Berkati rekan-rekan pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Berkati worship leader, backup singer, imam-imam musik, asyir, kolektan, media, ataupun yang pelayanan pagi menjadi guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia, karena Kau akan membalasnya puluhan bahkan ratusan kali ganda. Karena kami percaya Kau bukan Allah yang berhutang, tapi Kau Allah yang memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kemanapun kami pulang sepulangnya dari tempat ini, apapun yang kami kendarai, kami naik mobil pribadi, naik motor, naik kendaraan umum, bahkan kami yang berjalan kaki, kami akan tiba dengan selamat. Karena semua yang berusaha mengganggu kami telah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti ibadah-ibadah berikutnya pertemukan kami kembali dengan kesehatan yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Saudara, angkatlah tanganmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah hari-harimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus ada di atas saudara dan saya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi yang percaya katakan amin.